Selamat datang kembali di channel ini. Channel ini akan menyajikan berita-berita update tentang cryptocurrency. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like dan share. Kabar pertama kita mulai dari blockchain Solana. Pertumbuhan eksplosif token Sol menyebabkan kapitalisasi pasar cryptocurrency ini melonjak hingga lebih dari 42 miliar dolar. Tentu saja nilai ini melampaui Dogecoin untuk menjadi token terbesar ke-7 di dunia. Didorong oleh kegilaan NFT dan DeFi baru-baru ini, Solana mencapai titik tertinggi sepanjang masa lebih awal. Pada saat video ini dibuat, cryptocurrency Solana masih naik 5,2% dalam 24 jam terakhir dan 66,2% dalam seminggu terakhir. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan nilai kripto Solana adalah pertumbuhan token non-fungible atau NFT di blockchain ini. Solana melonjak harganya ketika meluncurkan proyek NFT Degenerate Ape Academy, membuka pintu bagi proyek NFT lainnya untuk membangun di atas blockchain Solana. Sebagai informasi, peluncuran Degenerate Ape Academy yaitu proyek non-fungible token atau NFT yang dibangun di atas blockchain Solana diluncurkan pada pertengahan Agustus. Peluncuran ini termasuk koleksi 10.000 gambar unik kerak kartun dan terjual habis hanya dalam 8 menit. Bahkan kabar terbaru, platform blockchain streaming musik Audius meluncurkan integrasi dengan NFT Solana. Integrasi awal menampilkan Solana Wallet Phantom dan akan membuka fitur baru untuk profil Audius Silver Tier, memungkinkan lebih dari 6 juta penggunanya untuk mulai menampilkan koleksi Solana NFT bersama dengan koleksi NFT Ethereum. Berita berikutnya berasal dari raksasa DeFi Uniswap. Menurut sebuah laporan, Uniswap akan menghadapi penyelidikan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Dikutip dari beberapa media, mengungkapkan bahwa pengacara SEC sedang mencari informasi tentang bagaimana investor menggunakan Uniswap dan bagaimana exchange tersebut dipasarkan. Gary Gensler, pimpinan SEC, menegaskan kembali pendiriannya tentang protokol DeFi, menyatakan bahwa banyak platform yang seharusnya terdesentralisasi, ternyata masih memiliki bagian besar yang tersentralisasi, yang belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme tata kelola, model biaya, dan sistem insentif. SEC menjadi semakin terlibat dalam mengatur ruang kripto. Mengikuti perkembangan dalam kasus regulator yang sedang berlangsung terhadap Ripple. Sebenarnya Uniswap tidak tinggal diam dalam menghadapi tekanan regulasi SEC tentang aturan investasi. Pada bulan lalu, Uniswap telah menghapus lebih dari 100 token, namun itu menimbulkan pertanyaan tentang fungsi desentralisasi platform Uniswap. Banyak dari token yang dihapus dari daftar adalah aset sintetis atau saham yang diberi token, instrumen dengan risiko tinggi yang diklasifikasikan sebagai sekuritas oleh SEC. Kita tunggu saja kabar selanjutnya dari berita ini. Apakah akan mempengaruhi Uniswap seperti XRP? Atau hanya sekedar penyelidikan biasa? Berita selanjutnya datang dari raksasa media sosial Twitter dengan Bitcoin. Kabarnya Twitter sedang mengembangkan teknologi untuk menghubungkan Twitter dengan Bitcoin. Pemimpin produk Twitter, Kevin Baker, menegaskan bahwa perusahaan sedang berpikir untuk membawa Bitcoin Lightning Network ke platform media sosial Twitter. Lightning Network, yang dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak Lightning Labs, menawarkan solusi penskalaan potensial untuk Bitcoin, memungkinkannya untuk memproses lebih banyak transaksi per detik dibandingkan transaksi blockchain Bitcoin saat ini. Pembayaran Bitcoin di Lightning Network akan memungkinkan pengguna mengirim uang ke orang lain di jaringan sebagai bagian dari program tip jar Twitter. Sebagai informasi, awal tahun ini, Twitter diketahui meluncurkan fitur baru yang bernama Tip Jar, yang memungkinkan pengguna memberi tip kepada pengguna lain. Fitur Tip Jar memungkinkan pengguna Twitter memonetisasi akun mereka. Kabarnya, media sosial besutan Jack Dorsey ini dikabarkan akan memperluas jenis pembayaran untuk fitur Tip Jar, yaitu berupa Bitcoin. Saat pertama kali diluncurkan, Tip Jar memungkinkan seseorang untuk menggunakan Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal,
dan Venmo sebagai metode pembayaran mereka. Apabila terwujud pengaplikasian Bitcoin pada tip jar ini, tentu akan memberi dampak yang besar pada adopsi Bitcoin. Berita selanjutnya masih dari Bitcoin. Beberapa analis berani memprediksi bahwa Bitcoin akan segera menembus $100.000 di akhir tahun ini, atau setidaknya awal-awal tahun depan. Dari media U-Today, Michael Gronager, CEO Chainalysis dan salah satu pendiri Kraken, percaya bahwa Bitcoin masih dapat melewati level $100.000 pada akhir tahun 2021, karena adopsi meluas, dan kejelasan peraturan yang dibuat secara bertahap. Dalam wawancaranya di Bloomberg TV, analis ini juga memberi contoh adopsi di El Salvador yang terkait dengan Bitcoin, dan beberapa alasan mengapa Bitcoin telah tumbuh dalam seminggu terakhir dan kembali menyentuh level $50.000. Gronager menganggap bahwa pendorong utama harga Bitcoin baru-baru ini adalah Ethereum, yang telah meningkat setelah implementasi hard fork London pada tanggal 5 Agustus. Peningkatan besar telah membawa blockchain terbesar kedua selangkah lebih dekat ke Ethereum 2.0, dan beralih ke Proof of Stake. Dan juga adanya pembakaran biaya ETH. Sesuai data blockchain baru-baru ini, lebih dari 164.000 ETH telah dibakar sampai sekarang. Seiring dengan Ethereum, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya juga telah naik. Solana mencapai level tertinggi sepanjang masa $145 beberapa waktu yang lalu, dan token ADA Cardano melonjak ke level $3. Dan koin asli Cardano masih akan berkembang seiring dengan berita peluncuran Alonzo yang akan datang dan rilis kemampuan uji untuk menerapkan kontrak pintar. Semua bukti perkembangan positif di dunia cryptocurrency, bukan tidak mungkin akan mengangkat Bitcoin menembus $100.000. Berita berikutnya dari update persiapan testnet Alonzo Cardano. Cardano telah mengumumkan uji coba hard fork Alonzo yang diimplementasikan pada tanggal 1 September berjalan sukses dan selangkah lebih dekat lagi ke peluncuran mainnet pada tanggal 12 September tahun 2021. Menurut perusahaan induknya IOHK, pemutakhiran dan pengujian intensif sedang dilakukan untuk memastikan semuanya siap untuk hard fork yang akan datang. Komunitas Cardano memandang peningkatan testnet sebagai indikator awal keberhasilan protokol yang akan datang setelah testnet diimplementasikan di mainnet dalam hard fork terjadwal pada tanggal 12 September. Meskipun menjadi ekosistem blockchain terkemuka, kelemahan Cardano saat ini terhadap pesaing utama seperti Ethereum, Solana, dan Polkadot, adalah ketidakmampuan Cardano sekarang untuk mendukung pengembangan kontrak pintar. Namun, IOHK berjanji bahwa ini semua akan berubah setelah tanggal 12 September jika semuanya berjalan sesuai rencana. Nigel Hemeli, Kepala Pengiriman dan Proyek IOHK, menyatakan bahwa semuanya berjalan sesuai jadwal. 1,5 minggu ke depan akan melihat IOHK dan mitra lain yang terlibat menguji stabilitas jaringan, keamanan dan memastikan bahwa kode kontrak pintar berfungsi dengan baik.